Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu untuk kita semua. Kali ini kita akan bahas tentang problem solving, yaitu tentang penyelesaian masalah. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Problem solving, strategi yang strategis. Artinya ketika kamu dapat sesuatu yang indah, pasti gampang banget menyelesaikan. Iya kan? Enak aja. Tetapi ketika kamu dapat masalah itu ada grade-nya 1 sampai 100. Masalahmu sebesar apa tergantung dari cara pikirmu. Contoh yang di situ, strategi yang strategis. Kamu mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang elegan, cara yang singkat, simple, tapi tidak menjauhkan diri dari masalah. Oke ya. Tentang apa? Tentang pengertian sebuah masalah. Bro, masalah itu apa? Masalah itu Susah diungkapkan dengan kata-kata, iya kan? bisa Paham ya? namun bisa dirasakan. Nah, cocok, so sweet banget ya. Oke, nah, pengertian masalah apa kita nggak tahu, masalah kiopo, tapi kalian bisa merasakan kan? Gitu. Nah, itu nanti ada mindset supaya kita tidak bermasalah ya. Terus kemudian bentuk dari masalah. Bentuk dari masalah bentuknya apa? Tahu? Iya kan? Nah, kemudian penguasaan diri dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya kamu bisa menguasai itu dan itu selesai. Oke, setelah itu baru desain pengambilan masalah. Piye caranya? Nah, nanti ada trik penyelesaiannya. Oke, lanjut. Artinya tahu? Apa itu, bro? Apa itu aktivitas? Goblok. Baca, Dek. Salah adalah pandangan atau harapan yang berbeda dengan fakta atau tujuan tertentu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Sesuatu yang beda dengan apa yang kita inginkan. Dari sisi fakta. Betul. Contoh, harusnya kamu masuk jam 7. Ya, jam 7 masuk. Ternyata kamu masuk jam 7:15. Masalah nggak tuh? Masalah. Nah, iya kan? Emang boleh? Enggak lah. Oke ya. Masalah adalah pandangan atau harapan yang berbeda dengan fakta atau tujuan tertentu. Gitu ya. Kamu mau ke Tanjung Perak, perjalanan 10 menit pakai motor, di jalan banmu bocor. Masalah? Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke? Lanjut. Bentuknya begini. Bahasa Inggrisnya nggak usah dibaca, bahasa Indonesianya aja dimasukin ke hatimu deh. Jadi masalah ini ada 3. Masalah yang kamu ciptakan, ya, masalah yang kamu rasakan, dan masalah yang sudah terjadi. Masuk akal ya? Ada selain masalah ini? Nggak ada. Iya kan? Masalah yang kamu ciptakan. Kadang masalah kamu ciptain sendiri loh. Ya. Habis itu masalah dirasakan. Masalah sebenarnya bukan masalahmu, tapi kamu rasain. Betul nggak? Contoh, banyak sekali SMA sesama teman-teman SMK, misal SMK kali ini dengan lainnya lah, misal. Pasti ada kadang omong-omongan kayak nyek-nyekan. Iya kan? Tapi kamu bikin masalah, padahal itu bukan masalahmu. Itu masalah omongan dia aja kan. Oke ya. Terus kemudian masalah yang terjadi. Oke. Nih. Masalah yang kamu ciptakan tuh, baca tuh. Dev, baca Dev. Menetapkan target yang selalu ditingkatkan, kemudian menjadi ambisi yang akan memaksa terus-menerus hingga mendapatkan target yang diinginkan. Hawa Nafsu. Yes. Mohon izin, Pak. Oke. Fanatik itu termasuk nomor 1 juga itu ya? Fanatik, kurang lebih seperti itu.
Jadi gini. Ada dua. Apa? Nafsu dan hawa nafsu. Nafsu boleh nggak? Boleh. Boleh. Hawa nafsu? Tak boleh. Nggak boleh. Kita punya ambisi, ya, ambisius, boleh orang ambisius itu. Contohnya siapa? Aku ambisius. Pada zaman itu aku baru kerja, aku pengen punya sawah. Sampai gimana caranya aku bisa punya sawah, bahkan waktu itu aku diketawain sama bapakku. Aku bilang begini, Pak, aku punya gaji dari yang aku simpan, kan otomatis yang aku makan dan aku simpan ya. Aku ada 10 juta Pak. Tolong beliin sawah meskipun ukuran 1 meter aja. Ketawa kan bapakku. Siapa yang jual sawah 1 meter? Iya kan? Tapi apa? Ambisi. Bapakku ketawa. Nggak ada sawah 1 meter. Minimal ya 10 kali 10 lah, gitu kan? Itu pun tanah kapling toh. Kalau sawah minimal berapa ubin, berapa kali berapa gitu kan? Minimal berapa Pak? 80 juta. Oke, 80 juta. Gimana caranya aku untuk mendapatkan itu? Itu ambisi. Kita boleh punya ambisi. Oke, tetapi tidak berlebihan. Paham ya? Maksudnya begini, kita contoh. Kita untuk menuju cita-cita, sekarang itu bagiku cita-cita itu tidak perlu. Yang perlu adalah tujuan. Paham? Cita-cita zaman SD bro, ya kan? Sekarang harus tujuan. Contoh, saya belum pernah punya keinginan, ya, belum pernah punya keinginan. Seandainya ada keinginan tak hapuskan. Beli Rubicon, beli Wrangler yang harganya di atas 1 M. Aku pengen nggak? Nggak. Sebenarnya pengen, tapi tak bikin nggak. Karena apa? Kepanjangan. Daripada aku beli mobil semahal itu, lebih baik buat beli sawah aja. Beli mobil 100-200 juta juga bisa, ya kan? Nah, itu. Kalau ditanya, kamu suka mobil apa? Saya akan bilang, aku lebih suka mobil Taruna, Xenia, Avanza, R3, Katana, Jimny. Tahu nggak kenapa aku suka itu? Bisa dipegang, ya nggak? Gitu loh, bisa dipegang. Aku pengen Avanza 100 juta, bisa dipegang? Bisa, ya kan? Tapi bagaimana dengan, aku pengen Rubicon. Nah, loh. Ya kan? Nah, itu ada ambang batasnya. Nanti ketika kamu layar, di situ baru biasanya ada ambang batas. Kamu layar, gajiku sekian, aku pengen beli ini. Kamu harus bisa stop dirimu. Jangan. Ketinggian tuh yang kamu pinginin. Yang kira-kira bisa dicapai deh. Betul nggak? Gini. Anak yang sukses, anak yang sukses ketika dia bisa menciptakan cita-cita, melaksanakan cita-cita, itu sukses. Bukan sukses hidup ya, bukan kesuksesan dalam hidup. Karena anak punya cita-cita jadi pilot belum tentu gedenya pilot. Bisa jadi polisi, pelaut, apapun itu. Ya, pengusaha semua bisa. Tapi anak yang sukses adalah anak yang bisa mengabulkan cita-citanya. Betul. Kita orang yang sukses adalah orang yang bisa menggapai Tujuan. tujuan. Iya kan? Kita adalah orang yang sukses ketika kita bisa menggapai tujuan, bukan cita-cita lagi. Tujuanmu apa masuk sini? Ya kan? Ada loh
Tujuan masuk pelayaran nggak tahu tujuannya untuk apa. Keperucut Pak, adanya di sini. Kayak kamu ya, Dev? Enggak? Betul-betul. Iya, itu. Oke, menetapkan target yang selalu ditingkatkan. Targetmu setiap tahun kamu pasti meningkat targetmu, ya enggak? Siap. Pasti ya, Siap pasti. pasti. Kemudian menjadi sebuah ambisi yang akan memaksa kamu untuk terus hingga terus-menerus mendapatkan target yang diinginkan. Masuk akal? Masuk. Kamu begitu enggak? Siap begitu. Pasti. Harus begitu. Siap. Ya, tapi solusinya apa? Bersyukur. Kenali dirimu dulu. Ya, kenali dirimu, maka kamu akan menemukan sebatas mana kamu bisa melakukan. Yang tadi tujuan lo. Tujuanku, aku nggak pengen beli Wrangler atau Rubicon dulu, tapi tujuanku, aku beli yang kelas-kelas 200 jutaan Avanza Seni yang gampang tercapai, kemudian ada dana baru tambah yang lebih bagus. Betul? Betul. Kalau belum apa-apa kita mencapai tujuan nih, aku pengen beli Pajero, pasti akan memaksa. Yang ditakutkan adalah menghalalkan segala cara. Oke? Lanjut ya. Kenali dirimu, maka kamu akan menemukan sebatas mana kamu bisa melakukan. Dan apa saja kemungkinan lebih baik tidak dilakukan. Artinya apa? Tidak memaksa. Betul. Ada lagi? Kasih contoh deh. Ada contoh? Siap. Pengen Pajero tapi uang pas-pasan untuk beli Avanza. Oke. Tapi pengennya memaksa untuk Pajero, akhirnya pinjol kemana-mana. Nah, akhirnya pinjol kemana-mana. Iya kan? Siap. Nah, apa saja yang kemungkinan lebih baik tidak dilakukan? Tidak menginginkan hal itu. Tidak memaksakan. Tidak memaksa, lalu membeli yang Seadanya. seadanya, sebisanya. Paham ya? Ada yang pernah buka ngeklik status WA aku, kemudian di situ ada kata-kata? Belum pernah. Belum. Aku sih pakai itu. Oh iya ya. Atau mungkin nggak apa-apa sih. Gak tak simpen nomor kalian. Oh iya, sorry. Gini, ini kata-kataku dari dulu ya. Nah, bentar. Nih, baca yang paling atas. Yang mana? Bukan kita yang diatur oleh kehidupan, tapi kita yang mengatur bagaimana indahnya kehidupan. So sweet ya, masuk ya. Ini kata-kataku dari dulu. Bukan kita yang diatur oleh kehidupan, tapi kita yang mengatur Kehidupan. Artinya, kalau kamu punya kata-kata seperti itu, ya, hidupmu adalah kamu. Kamu akan bekerja untuk fasilitasmu, bukan kamu akan bekerja untuk fasilitasmu. Tahu artinya? Ya, betul lah. Aku punya kendaraan butut di rumah. Aku nggak pernah punya cita-cita aku pengen punya mobil lebih dari di atas 500 juta. Seandainya aku ada rezeki, amin, aku akan lebih baik aku beli mobil yang biasa dan uang itu akan aku jadikan invest. Sawah kayak Vespa kayak tanah kayak apapun itu. Iya dong. Siap. Gitu loh. Ya. Nah, kita punya hobi. Aku Vespa di rumah ada kurang lebih 8. Tapi untuk jual beli. Kalau zaman dulu aku pelayaran, Vespaku hampir 20 setengah. 20 Vespa plus setengah Vespa yang belum jadi dulu itu. Kurang lebih 21 Vespa aku di rumah. Sekarang ada sekitar 8. Itu hobi yang aku jadikan cuan. Paham ya? Tapi ketika aku beli mobil dipakai. Contoh deh, sekarang beli Avanza 150 juta. Tahun depan paling 100. Ya enggak? Ambil mobil 250 juta. Ya kan? Bulanan, tiap bulan kita bayar.
5 tahun dari 250 turun jadi 200. Iya kan? Harga cashnya 250, harga kredit jadi 350. Itu artinya kamu diatur oleh fasilitas. Kamu diatur oleh kehidupanmu. Harusnya apa? Kita yang ngatur kehidupan. Aku yang ngatur uripku. Bukan urip sing ngatur aku. Paham nggak? Itu yang aku pegang. Banyak orang yang sukses karena hutang, bro. Banyak orang yang sukses karena hutang. Konsepnya adalah dia ambil di bank 1M. Ini ada temanku sendiri. Dia ambil di bank 1M, kemudian dia usahakan ke sana kemari. Usaha ayam, usaha mobil, usaha motor, apapun dia usaha. Dari uang 1M itu dia setiap bulan dia ada sekitar 5 toko. Dan setiap bulan dia bayar dan ada simpanan untuk hidup dan invest. Paham ya? Jadi kalau kamu hutang pinjol, bagiku nggak masuk. Kalau kamu hutang untuk bank dan itu untuk usaha, itu masuk. Tapi kalau kamu hutang untuk fasilitas, bagiku nggak masuk. Paham ya? Tapi itu terserah kalian. Itu hidup-hidupmu. Nah, ini konsep. Ya. Konsep itu cocok di hidupmu lakukan, nggak cocok ya wis. Paham ya? Lanjut. Batasan proses berpikir. Ya kan? Batasi. Oh iya, hawa nafsu. Batasi. Paham ya? Lanjut. Masalah yang dirasain. Baca, Mas. Masalah yang berkaitan dengan keinginan yang memiliki. Oh, stop. Nautika. Misalnya, ketika nakoda bilang olah gerak 10 kanan 10. Kamu bilang apa? Oke. Kalau aku baca masalah yang dirasain, baca. Masalah yang dirasain. Nah, ketika kamu bilang misalnya ini harus kita masukin ya, contoh. Baca. Baik, saya baca. Oke? Ya. Karena apa? Kenapa seorang nautik di nautik ini harus diulang? Tahu nggak kenapa? Siap menguji, Pak. Biar tahu atau paham. Betul. Satu, biar tahu atau paham. Kedua, biar kita nggak salah pendengaran, nggak salah tanggap. Contoh, kalau kita mainan KHT, maju 1. Oke, kita maju 1. Iya kan? Kopel. Ya, 10 kanan. Jadi apa? Contoh ketika kita bilang 10 kanan, apa? Ya kan? Kalau kita bilang kanan, kita dengar kiri. Oh, kiri. Oh, bukan kanan. Akhirnya kan diulang. Itu tujuan. Paham? Oke. Baca masalah yang dirasain. Masalah yang berkaitan dengan keinginan yang memiliki. Ulangi. Judulnya Masalah baca. yang dirasain. Nah, masalah yang dirasakan, masalah yang berkaitan. Oke ya. Ayo. Masalah yang dirasakan, masalah yang berkaitan. Lanjut. Masalah yang berkaitan dengan keinginan yang memiliki face meningkat mengikuti pandangan hidup. Oke. Masalah yang berkaitan dengan keinginan yang memiliki fase meningkat mengikuti pandangan hidup. Kalau tadi masalah yang diciptakan ya itu hampir sama dengan masalah yang dirasakan karena satu kesatuan yang sama. Kalau ini setiap hidup ada fasenya. Ya, kita di grid apa mengikuti pandangan hidup kita. Sekarang ya kamu bilang sing penting urip iku mangan. Nah, nanti ketika dapat duit, urip sing penting mangan iso nabung. Nanti dapat duit lagi, sing penting iso mangan, iso nabung, terus kira-kira aku iso tuku apa ya? Paham nggak? Ada aja. Makanya kata orang uang nggak pernah cukup ya, kecuali kita bersyukur. Paham? Oke.
Solusinya adalah masalah yang dirasakan. Apa solusinya? Penguasaan diri. Merubah instrumen pola pikir untuk menuju aspek yang lebih rasional, masuk akal. Gitu loh. Contoh, aku besok arep tukuan lah. Ferrari misalnya. Aku mau beli mobil Ferrari. Beli mobil Ferrari, gangnya aja gang cemara, lebar cuma 2 meter. Ya kan? Nah, contoh, ya kan? Berarti apa? Beli apanya dulu? Beli jalan dulu dong. Pindah rumah yang luas. Oh, saya kira jalannya Alright. Ya? Nah, beli tempat yang luas. Gitu loh. Makanya kata orang gini, sebelum beli mobil, beli garasi dulu. Karena garasi jauh lebih mahal dari mobilnya sekarang. Gitu ya. Solusi penguasaan diri. Instrumen pola pikir. Artinya cara pikirmu ini kan macam-macam nih. Kayak instrumen ya. Dijadikan satu untuk menuju aspek yang lebih masuk akal. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Masalah yang terjadi. Baca. Masalah yang terjadi problem already accurate yang berkaitan dengan gejolak masa lalu yang timbul di masa sekarang sehingga memunculkan kecemasan dan problem secara terus-menerus. Masalah yang terjadi problem already occurred yang berkaitan dengan gejolak masa lalu yang timbul di masa sekarang hingga memunculkan kecemasan dan problem secara terus-menerus. Tahu nggak artinya apa? Contoh deh. Kayak saya mencemaskan masalah yang sudah terjadi dulu. Kurang lebih. Itu bikin nggak asik loh di dalam hidupmu. Iya, Pak. Paham ya? Kayak ganjil. Betul. Udah putus asa. Betul. Makanya ini harus dihilangkan. Ya. Kalau bisa jangan hanya dikurangi, hilangin. Gitu loh. Sorry. Masalah yang terjadi berkaitan dengan gejolak masa lalu yang timbul di masa sekarang hingga muncul kecemasan. Dulu ya, saya dibully. Makanya kenapa sekarang udah benar-benar gak boleh pembulian seperti itu, karena kena mental. Tapi alhamdulillah aku bisa bangkit juga karena itu juga. Salah satunya adalah ketika dulu aku SD, SMP, aku adalah orang yang manja. Lalu aku bangkit dan aku berpikir secara tersendiri. Akhirnya aku masuk pencak silat dan lain-lain. Kegagalan yang kamu takuti, rasa takut yang kamu takuti tadi, kegagalan dalam masa depan, kamu takut itu. Takut miskin di masa depan. Takut miskin, Kesepian. takut kesepian, takut kehilangan orang tua, Aku tidak bisa membalas takut nggak bisa balas budi orang tua, takut gagal. Ya, takut ditinggal orang tua. Kita semua pasti punya rasa takut. Tapi kembali ke tadi, support diri dan mengingat masa lalu sebagai sebuah peningkatan berkelanjutan tanpa ada rasa takut. Contoh yang paling ini nih. Siapa namanya? Autor takut miskin. Berarti apa yang harus kamu lakukan, Tor? Berusaha untuk mengejar masa depan. Berusaha untuk supaya tidak miskin. Betul nggak sih? Betul. Iya kan? Meskipun kaya itu relatif, miskin itu relatif. Tapi jadikan patokan itu nggak masalah. Iya kan? Gitu loh. Contoh, takut bodoh, ya belajar dong. Iya kan? Takut miskin, ya usaha dong. Nah, itu loh. Kamu punya rasa takut, ya kan? Bikin itu jadi bukan rasa takut, tapi jadikan motivasi. Paham? Oke, lanjut. Baca. Yang tulisan paling besar baca yang keras. 1, 2, 3. Hidup adalah surprise. Ada yang nggak percaya? Ya, begitu. Percaya. Ada yang nggak percaya? saya. Dulu aku nggak percaya.
Ya, Iya. tapi sekarang aku percaya, sekarang kamu bahagia, besok belum tentu. Dan besok harus bahagia. Taruh aja di hati begitu ya. Besok ada surprise nih. Sekarang kita ketawa, besok kita harus lebih ketawa. Dah gitu aja. Paham ya? Besok bagaimana? Gak usah dipikir. Sekarang aku ketawa, besok aku lebih ketawa. Dah gitu aja. Ya, meskipun secara hak di sadar kita pasti ada resiko, ya kan? Sekarang, kenapa hidup ada surprise? Tidak ada yang tahu. Gak ada yang tahu besok seperti apa. Ya, kita hanya bisa bikin aja desainnya, kita lakuin. Paham ya? Paham, Pak. Ketika kamu berjalan, takut ke sandung. Tapi bagaimana caranya kesandung tapi biar nggak jatuh? Ya ini konsepnya, ya nggak? Ya. Minimal kamu kesandung, hampir jatuh, lalu bisa bangun lagi. Mudah kan? Kalau udah kadung gelundung, berat naiknya kan? Naik Gitu. lagi. Makanya ketika kamu udah mau jatuh, kamu juga harus, oh iya, ketika aku kesandung mau jatuh gimana caranya? Antisipasi. Oke? Yang selalu indah untuk dirasakan dan dinantikan. Di pola harus begitu. Meskipun kenyataannya belum Pasti. tentu, belum pasti. Tapi di leadership ini kita harus mengaktifkan mindset bahagia, hidup, manfaat. Pokoknya yang baik-baik yang masuk ke mindset kita. Itu kalau di leadership. Ya, yang selalu indah untuk dirasakan dan dinantikan. Besok gimana ya? Indah aja pikirannya. Paham ya? Oke, baca yang dua masalah nih. Masalah rutin biasanya mencakup aplikasi suatu prosedur matematika yang sama atau mirip dengan hal yang baru dipelajari. Ya, artinya masalah rutin itu masalah yang kira-kira ada tiap hari aja. Iya. Berarti itu harus dijauhi. Gampang kan ya? Iya. Bukan menjauhi, menyelesaikan atau tidak menciptakan masalah yang rutin. Jangan dilakuin lagi. Contoh telat. Rutin tuh. Iya kan? Tapi gimana caranya supaya nggak terjadi? Jangan dilakukan lagi. Oke? Masalah yang nggak rutin? Masalah tidak rutin untuk sampai pada prosedur yang benar diperlukan pemikiran yang lebih mendalam. Oke. Masalah yang tidak rutin, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya kan? Berarti kita harus mikir secara mendalam. Oh iya, besok kalau aku bolos, besoknya lagi gimana? Oke? Paham ya? Gitu. Oke? Lanjut. Keahlian penyelesaian masalah. Baca yang keras, udah mulai ngantuk tuh pojok tuh. Ayo baca yang keras. Penyelesaian masalah. Oke. Pemecahan masalah adalah apa yang terjadi ketika respon rutin dan otomatis tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Lanjut. Warhol and Nicolet Enggak usah dibaca tuh, lanjutnya. merupakan bagian dari proses berpikir, Ya. pengendalian akal sehat dan pola pikir, sehingga muncul perasaan positif yang menghilangkan rasa yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sampai sini udah paham? Saya kurang paham. Keahlian menyelesaikan masalah. Mindset tulisannya. Mindset kita atur bagaimana caranya kita slow dalam menghadapi masalah. Slow itu nyantai, bukan dalam arti pelan-pelan menyelesaikan ya, tapi jangan diambil stres. Itu slow di sini. Ya. Masalah selesaikan segera. Tapi dengan cara yang slow, nggak stres. Oke? Bangun pola pikirnya. Oh iya, aku masalah itu karena apa? Ini kan yang akan terjadi toh, atau yang sedang, atau yang hampir. Oh iya, aku ada masalah ini. Berarti aku harus gimana caranya? Atur strategimu bagaimana caranya kamu menyelesaikan masalah. Paham ya? Besok, minggu depan kalau aku bisa datang, ya,
minta tolong chat deh Selasa besok Senin ya, Pak datang nggak? Nanti kalau memang aku datang, aku tak bawa telur. Yes, telur mentah. Nanti kita happy sedikit. Nanti biar otak kita ngerti, oh iya, gitu ya, pakai telur nanti. Oke, merupakan bagian dari sebuah proses. Semakin kamu punya pengalaman menyelesaikan masalah, akan lebih mudah menyelesaikan masalah dibandingkan dengan orang yang tidak pernah punya masalah. Pasti tidak selihai orang yang sering bermasalah. Paham? Masuk? Tapi tujuan di sini adalah bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah atau jangan menciptakan masalah. Paham ya? Oke, lanjut. Ini yang paling asik nih. Baca yang keras. Ukir di otakmu nih. Jangan ditulis, tulis takut hilang. Ukir biar kena dikit. Untuk menuju top grade. Top grade artinya fase tertinggi deh. Fase terbaik deh. Ya. Apa yang dibutuhkan? Satu. Peningkatan. Oke. Peningkatan ke kanan atau ke kiri dulu kita bahas. Kanan dulu. Meningkatkan, ya. Proses meningkat pertama apa? Tahu diri. Artinya tahu diri dong. Iya. Kamu itu siapa? Kamu itu apa? Kamu seperti apa? Tapi ke diri ya, jangan ke orang lain. Ke diri sendiri nih, ya. Ketika kamu ingin mendapatkan sebuah top grade, fase terbaik kita lah istilahnya. Fase terbaik kita berarti pertama dari meningkat ini kita harus Tahu diri. Tahu diri. Tahu diri kita sebatas kita seperti apa sih orang ini? Kita apa sih? Paham ya? Tahu diri. Terus kemudian Sadar diri. sadar diri. Sama beda? Beda. Kadang bisa ngerti tapi nggak sadar. Ya kan? Lanjut. Atasnya Revisi. artinya perbaiki. Setelah tahu diri harus sadar diri, kemudian revisi, perbaiki. Ya. Setelah itu hargai diri. Setelah itu syukuri. Ini tadi kamu syukur. Selesai kalau udah itu. Paham? Ambil kesimpulan, contoh sifatmu. Kamu tahu sifatmu Siapa tahu, Pak? apa? Tahu diri. Sifatmu yang paling menonjol di diri kamu, sifatmu apa? Keras, egois, baik, sehat, Baik. baik. Sifatmu baik. Ya, sifat jelekmu apa? Egois, Pak. Egois. Contoh di sini. Studi kasus ya. Sifatnya Egois. egois. Masuk ke dalam diri, kejelekan dulu. Kalau baik mah baik ya. Kejelekannya kamu apa? Baik. Kejelekanmu Egois. egois. Karena untuk Egois. Habis egois, kamu harus sadar diri bahwa kamu egois, Pak. oke. Oh, sorry. Pertama kamu harus tahu diri dulu kalau kamu egois. Setelah kamu tahu, kamu harus sadar kalau kamu egois. Setelah itu, kamu harus perbaikan dirimu supaya tidak egois. Setelah ini, ya, setelah perbaikan, biasanya kamu akan mendapatkan di sini, ya, di perbaikan, kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat indah ketika perbaikan. Apa itu? Memaksa diri untuk berubah. Ya, memaksa diri kamu untuk berubah. Jadi, fase yang paling sulit pertama kali itu harus tahu diri. Setelah sudah tahu diri, baru sadar diri. Ini udah mulai. Setelah revisi perbaikan, ini tuh sistemnya paksaan. Kamu bisa merubah diri kamu kalau bukan terpaksa, sulit.
Betul nggak? Betul. Harus dipaksa. Setelah dipaksa, biasanya kalau kamu sudah sadar itu akan terus memaksa terus. Dipaksa terus, kebiasaan itu dipaksa lagi biar lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Pada fasenya nanti kamu harus menghargai Diri. Apa artinya? Pikiranmu ada batasnya. Kapasitasmu ada batasnya. Contoh, sekarang kamu egois. Contoh, jangan egois deh, malas misalnya. Malas biasanya dimiliki oleh semua orang. Iya. Ya, tapi di kita jangan sampai. Paham ya? Misalnya dari malas, kita tahu diri, oh iya. Tahu diri. Oh iya, aku malas. Begitu sadar, aduh, iya, piye begini. Bagaimana nih? Kok aku males ngene sih? Ya kan? Akhirnya ke revisi, menghargai diri. Aku gak boleh malas. Aku harus revisi. Aku gak boleh malas. Piye ya caranya? Sehingga harus saya lagi nyadar, set, gak. Akhirnya aku bekerja. Setelah malas itu hilang, kan ada nikmat ya. Kerja misalnya, aku kerja terus. Akhirnya kerjanya over biasanya. Saking nikmatnya. Akhirnya kita harus menghargai diri. Oh iya, aku ini sudah cukup berubah banyak sudah. Aku harus menghargai diriku. Paham ya? Aku dari malas jadi rajin. Rajinnya biasanya ada yang over. Harusnya berarti kita harus menghargai diri kita. Paham ya? Kembali ke kiri. Dari mereka identitas, tahu diri, identitasmu. Kamu tuh siapa? Kamu tuh apa? Kamu tuh bagaimana identitasmu? Oh iya, saya termasuk orang kaya nih. Ya kan? Oh, aku termasuk orang yang pas-pasan. Oh, aku orang yang mampu. Itu ya, ini identitas dirimu. Setelah itu totalitas. Ketika kamu tahu, insya Allah nih, aku adalah orang yang pekerja keras. Berarti totalitas, mantapkan diri, aku harus kerja keras. Di sekolah deh, ya, kamu mau masuk kapal, mau naik kapal, sekarang deh. Kamu naik kapal kan? Kamu naik kapal, otomatis kamu harus mempersiapkan diri. Totalitas, kamu harus naik kapal dengan baik, benar dan segala macam. Setelah itu, kamu harus tahu batasmu, kapasitasmu itu apa. Ya, otakmu kan ada batas tuh, ya, ada batas maksimal lagi kan. Kalau sudah maksimal, kamu harus tahu kapasitasmu. Oh iya. Kalau kayak narik nih, aku hanya bisa narik motor. Aku belum kuat narik mobil. Apalagi naik tongkang, mencelat, acur. Iya kan? Itu. Contoh takbutmu, ya kan? Takbutmu. Kamu bawa harusnya takbut itu cuma kapal supply air, misalnya cuma 100 ton, mesinnya mesin kecil ya, mesin getrek. Dimintai tolong narik tongkang, yo acur mesinmu, ya, berarti harus tahu kapasitas. Setelah itu baru tahu batasan di dalam hidupmu, di dalam pikiranmu, ya. Setelah itu kualitas hidup kita akan kemana? Paham? Setelah itu mantap. Oke? Baru muncullah upgrade. Posisi kita yang terbaik seperti apa? Oke ya? Oke, monggo. Foto deh. Yang betul. Berubah. Mari berubah. Jadi Superman. Agar hidup sejahtera. Iya. Kami izin bertanya. Oke. Kan gini ya Pak, tentang penataan masa depan. Oke. Kan saya pengennya itu jadi pelaut sampai umur 30 gitu. Jadi pelaut sampai umur 30. Oke. Ya, cita-cita saya itu dari umur 30 sampai seterusnya itu jadi
Oke. Maksud saya yang ditanyakan itu apakah saya harus mengejar ijazah sampai MT1 atau gimana? Oke, jadi gini ya. Intinya belajar. Ya toh? Sekarang kamu keinginan kan ya? Keinginan bukan cita-cita lagi toh. Kamu ingin layar, berarti layar nih, kamu sekarang usia berapa? 19, berarti anggap 21 kamu layar ya. 20, 21. Hah? Serius? Iya. Umur 30 nah pindah sana. Oh gitu. Nggak pernah pindah. Oh ya pantas. Anggap 21 ya. 21 kamu lulus ya. Terus habis itu kamu layar. Ya kan? ANT 4 tuh. Setelah 2 tahun, ya. Setelah 2 tahun, kalau kamu pengen menuju top grade-mu, manusia harus selalu belajar dan meningkat. Kalau kamu mau standby di ANT 4-mu tok, bagiku nggak masuk. Sekarang aku tanya ke kamu. Kamu mau langsung usaha. Ijazah penting nggak buat kamu? Penting. Pemikiranmu kelas 6 SD dengan kelas 3 SMP beda nggak? Beda. Penyelesaian masalahnya. Beda. Kelas 3 SMP dengan kelas 3 SMA beda nggak? Beda. Iku. Makanya jangan pernah berpikir, oh iya ya, aku nggak mau kuliah. Oh, aku nggak mau kuliah lagi. Aku nggak mau sekolah lagi. Jangan pernah begitu. Aku aja pengen kuliah lagi kok. Alasannya apa? Pola pikir kita itu berkembang. Betul. Kenapa semakin tinggi sekolah kita, biasanya orang semakin bijaksana? Biasanya ya, tidak semua tapi biasanya. Orang akan semakin bijaksana. Bayangin deh dalam menyelesaikan masalah. Coba deh kamu lihat. Meskipun ada yang sifat mungkin kurang baik ya, itu jadi mereka masing-masing. Tapi kalau misalnya kita terapkan lulusan semakin tinggi lulusannya, pasti akan semakin baik dalam menyelesaikan masalah. Contoh, kamu nanti dapat nahkoda kapten ANT 4. Dengan kapten ANT 1, cara menyikapi sesuatu berbeda. Ya? Betul ya? Masuk akal ya? Masuk. Makanya kalau kamu pengen punya cita-cita itu, sekarang tujuan itu, kamu 30 mau stop. Sekarang yakin nggak nanti seperti itu? Kan gitu. Belum tentu. Lihat sekarang aku nautik. Ya kan? Nautik. Aku lo nggak punya nggak punya pemikiran, aku umur sekian aku bakal di darat, enggak. Alhamdulillah pada saat itu aku ngambil darat juga. Aku ngambil S1, aku ngambil S2. Akhirnya manfaat nggak ijazah daratku? Itu maksudku. Kamu jadi pengusaha, misalnya 30 tahun nih. Kamu 20, misalnya 2 tahun ya. 21 kamu masuk. Layar 2 tahun, berarti 24 ya. 24 kamu ambil ANT 3. 2 tahun lagi, 27 atau 26 kamu ngambil ANT 2. 30 kamu jadi ANT 1. Kamu seorang pengusaha, kamu bisa jadi dosen poltekpel, kamu bisa jadi pengajar. Hebat nggak? Nilai plus. Oke. Contoh kapten-kapten di sini. Di belakang dia punya apa? Ya enggak? Itu. Kamu akan dihargai loh. Cita-cita aku ya. Tulisan yang di namaku nih. Ya, cita-cita utamaku, tujuan ya. Tujuan aku kepengin ada gelar. Oke. Serius. Pengen aku punya gelar ini. Mudah-mudahan proses 4 tahun, amin. Amin. Ini ya, 4 tahun. Tapi aku juga pengen gelar ini. Apa itu, Pak? Dokter. DR, doktor. Kalau ini bisa aku tempuh 4 tahun. Ini juga bisa aku tempuh 4 tahun. Aku pengen kedua-duanya, amin. Bisa? Ya bisa lah. Tidak ada yang tidak bisa.
Yang penting kita Yakin. usaha. Penyebutannya gimana sih, Pak? Gimana? Penyebutannya. Mana? Yang mana penyebutan mana? Ada penyebutan gelarnya kalau udah punya dua-duanya. Ya, C-A-C-A. Enggak kayak gitu. Ya, tapi mantep ya penyebutannya. Iya, jadi yang mana dulu, dokter dulu apa kapten dulu? Nah, itu aku belum pernah tahu ada kapten yang dokter. Bener, belum pernah tahu. Biasanya kapten MR biasanya. Ya kan? Kalau udah dapat gelar kapten, gelar dokter istimewa. Masuk akal ya, paham ya? Gitu. Oke, kamu mau jadi apa besok? Ya, tergantung dari kamu yang sekarang. Jangan menyesal. Karena apa? Kamu aku dulu di laut, aku tidak pernah punya rasa atau aku bakal ngajar kalian ya, enggak belas. Kalau dosen memang aku dulu pengen. Aku besok kalau udah nggak di kapal aku tak dosen deh, atau sembari di kapal turun aku di dosen deh, kayak gitu. Paham ya? Oke. Jam berapa? 25. Pak Muniji nanti suruh tanda tangan proyeknya. Oke, sampai sini selesai. Saya ada ilmu dari Singapura kemarin yang saya tangkap di Singapura. Kita bikin video sebentar. Aku duduk di situ, kalian berdiri, kalian tulis nanti di sini. Tolong dihapus. Ini aku dapat kemarin teori dari Singapura.